Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber yang berbahagia dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah yang Maha Esa, serta dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, murah rezekinya. Sehat selalu ya kawan-kawan subscriber. Kali ini admin akan melanjutkan novel dengan judul Sebuah Rahasia, memasuki episode ke-8. Sebelum saya melanjutkan membacakan kisahnya, ada baiknya untuk yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, kemudian dinyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan apabila nanti sudah ada update video terbaru. Terima kasih. Sejak perdebatan tempo hari, aku dan Mas Nano jarang bicara, bahkan dia makin sering pulang telat. Ayu pun kaget mendengar ceritaku. Dia sempat minta maaf karena tak sengaja mengenalkan Diandra pada Edi dan Mas Nano saat mereka ketemu di kafe depan kantor mereka. "Mas, 5 hari yang lalu gajian kan? Kok belum ditransfer buat kebutuhan dapur?" tanyaku hati-hati meski masih diliputi rasa kesal di hati. Dia meletakkan handphonenya di atas sofa, menatapku tajam dengan mencibir kecil seolah meremehkan pertanyaanku. "Oh, masih mau transferan juga?" ledeknya. Geram sekali rasanya mendengar kata-katanya yang gak masuk akal. Gimana gak butuh transferan ketika anaknya juga butuh makan? Oh Tuhan, kenapa dia sekonslet ini? "Loh mas, ya butuh lah. Ketika anakmu juga butuh susu, butuh makanan yang bergizi biar perkembangannya bagus. Mas kira semuanya gak pakai duit kah?" tanyaku kesal. Dia kembali menoleh. Selama ini aku memang jarang sekali menanyakan transferan karena dia disiplin mengirimkan 1/4 gajinya itu untuk kebutuhan rumah. Gajinya yang 6 juta lebih itu selalu dia transfer untukku 1,5 juta. Dia bilang sisanya untuk tabungan membeli mobil dan uang bensinnya. Selama 7 tahun menikah dengannya, aku selalu percaya apapun yang dia katakan. Toh dia tak pernah macam-macam. Buktinya rumah ini dia beli cash tanpa kredit untukku, atas namaku, sebagai kado spesial karena aku memberikan anak perempuan seperti yang diidam-idamkannya. Begitulah alasannya selama ini. Dan aku bersyukur akan hal itu. Saat dia bilang mau nabung untuk beli mobil pun aku langsung percaya. Kami memang tak suka kredit, jadi sebisa mungkin menabung dulu sampai uangnya cukup untuk membeli sesuatu. Biasanya tiap tanggal 2 atau 3 jatah bulananku sudah masuk rekening tanpa aku minta. Tapi hari ini terpaksa aku tagih karena sampai tanggal 9 ku cek m-banking belum ada transferan darinya seperak pun. Meskipun hanya 1/4 gajinya, tapi aku tak pernah mengeluh. Aku masih bisa menutupi kebutuhan rumah yang membengkak dengan jualan online. Bahkan aku masih bisa membeli beberapa gram logam mulia dari hasil jualanku tanpa sepengetahuannya. "Mas, Ima masih bicara loh ini. Kok malah ditinggal pergi sih?" tanyaku saat dia mengambil kunci motor dari atas bufet dan memakai jaket. "Susu Bang Alif sama Kak Diva juga habis. Diapers Kak Diva juga tinggal beberapa biji lagi. Beras hampir habis, minyak, sabun mandi, pasta gigi. Belum sempat kurinci semua tiba-tiba dia balik badan sambil melotot lebar ke arahku. "Diva gak usah pakai diapers lah, boros," jawabnya. "Lah mas, kan kemarin-kemarin mas bilang sendiri suruh pakai diapers biar ompol gak kemana-mana. Najis lah, bau lah, ribet ngepel terus," jawabku menerikon perkataannya tempo hari. "Ya sudah, kalau memang ngotot masih mau pakai diapers juga, pakai saja uangmu dulu. Nanti kamu punya banyak duit kan?" tebaknya menatap tajam bola mataku. "Duit apa sih mas?" aku balik bertanya. "Jangan bohong kamu dek, mas tahu kamu juga beli logam mulia kan?" Dek, dari mana dia tahu? Apa dia lihat simpananku? Padahal sudah aku sembunyikan serapi mungkin di bawah tumpukan buku. "Mas gak sengaja nemu dompet berisi logam mulia itu kemarin. Gila ya, kamu bisa beli logam mulia hampir 50 gram tapi gak pernah ngomong apa-apa sama suami sendiri."
bentaknya, membuat Arkan yang sedang terlelap di gendonganku menangis seketika. Mas ambil simpanan Ima itu kah? Tanyaku takut. Takut dia ambil semuanya dan takut dia makin parah karena aku sengaja tak memberitahunya. Awalnya aku ingin membuat kejutan padanya, membantunya membeli mobil yang diinginkannya sejak setahun lalu. Enggak, Mas cuma ngitung aja berapa jumlahnya. Mulai sekarang jatah bulananmu Mas kurangi. 500.000 saja cukup kan? Aku mendelik kaget. 500.000 katanya buat sebulan. Sedangkan susu kedua anaknya lebih dari itu. Kok malah dikurangi sih Mas? Sebulan kita habis 2 juta lebih loh. Itu aja udah Ima irit-irit biar nggak terlalu bengkak. Selama ini Ima nggak pernah minta tambahan, bukan berarti nggak butuh Mas. Tapi biasanya selalu pakai uang hasil jualan itu buat nambahin. Males ribut masalah duit. Kok bisa-bisanya sekarang malah mau dikurangi? Gerutuku lagi. Dia begitu acuh, seolah tak mendengar ucapanku. Biar cepat beli mobil, atau Mas kredit saja kali ya, daripada nunggu terlalu lama. Dia menoleh ke arahku yang masih sibuk mengasihi Arkan dalam gendongan. Kok sekarang mau kredit? Biasanya kamu gak pernah suka sama kreditan Mas? Ya gak apa-apa kan sesekali kredit. Dulu gak mau kredit karena takut macet di tengah jalan. Tapi sekarang kan Mas tahu penghasilanmu lumayan gede dari jualan gamis itu. Jadi maksud Mas Ima suruh nombokin juga, misal Mas kerepotan bayar bulanannya. Tebakku cepat. Dan dengan santainya dia bilang, pinter. Nah gitu dong, cepet nyambung kalau diajak ngobrol. Gak seperti biasanya lemot. Jawabnya lagi. Kesal sekali rasanya dibilang lemot olehnya. Dia gak tahu, kadang aku gak fokus kalau diajak bicara. Karena apa? Pikiranku kemana-mana. Pekerjaan banyak tapi dia gak pernah mau bantuin. Kebutuhan juga banyak tapi dia seolah gak mau tahu. Duit yang ditransferkannya harus cukup. Kalau nggak cukup ya harus dicukup-cukupkan. Sampai aku putar otak sendiri mencari uang tambahan tanpa harus meninggalkan anak-anak sendirian. Aku memang terlalu malas bahas soal duit karena ujung-ujungnya cuma perdebatan panjang nggak ada habisnya. Enak banget kamu Mas, udah ngasih jatah bulanan dikurangi. Sekarang malah mau minta bantuin bayar kreditan. Ogah banget. Tolakku cepat. Memang mobil itu buat Mas sendiri, kan buat kalian juga, biar gak kepanasan sama kehujanan kalau lagi jalan. Ucapnya penuh keyakinan. Aku mendengus kesal. Selalu punya banyak cara membuatku tak bisa beralasan lagi. Atau kalau enggak jatah bulananmu Mas stop saja dari sekarang. Kebutuhan rumah kamu tanggung sendiri dari hasil ngonlanmu itu. Masih gak mau juga? Jual semua logam muliamu itu buat tambahan beli mobil. Mas Nano mengangkat kedua alisnya saat aku menoleh kaget ke arahnya. Apa Mas? Nggak salah dengar kan? Jadi semua kebutuhan rumah tangga kamu bebankan ke pundak Ima? Pekikku tak percaya. Awalnya tabungan emas itu memang aku rencanakan untuk membantunya beli mobil. Tapi kalau lihat sikon sekarang aku malas bantuin lagi. Lebih baik tabungan itu buat jaga-jaga. Kalau kepepet nggak ada duit bisa kujual kapan saja. Nggak apa-apa kan? Bukannya penghasilanmu cukup buat menuhin itu? Lagian tabunganmu lumayan banyak juga kan? Balasnya lagi. Ya sekalipun penghasilanku cukup tapi itu uangku. Dia nggak ada hak untuk membebankan kebutuhan rumah tangga padaku kan? Lantas tugas dan tanggung jawabmu sebagai seorang suami bagaimana Mas? Nafkah batin Mas tak beri. Nafkah lahir pun mau Mas pangkas juga. Demikian tadi keseluruhan kisah di episode ke-8 novel dengan judul Sebuah Rahasia. Bagaimana kisah kelanjutannya? Tetap saksikan di channel ini ya. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.